subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali perkenankan kita untuk rukuk, sujud, berzikir, mengagungkan namanya. Kemudian kita duduk dalam majelis ilmu, majelis zikir yang paling utama dalam majelis ilmu. Kita akan lanjutkan kembali kajian kita tentang adab atau etika di dalam Islam. Kemarin kita sudah berpanjang lebar 4 pertemuan barangkali kita bicarakan tentang adab mencari nafkah, bekerja, berjual beli, menjadi karyawan atau pegawai. Tentu setelah seharian di tempat pekerjaan, maka tidak ada tempat yang paling kita inginkan kecuali pulang ke rumah. Nah, di rumah ini juga ada beberapa adab, ada beberapa etika yang harus kita perhatikan agar rumah ini yang di dalam bahasa Arab itu disebut maskan, al-maskan, berasal dari kata sakana yaskunu, maknanya adalah tenang. Jadi maskan itu tempat ketenangan. Supaya rumah ini bisa menjadi maskan, ya, tempat yang mana kita tenang di situ, maka ada beberapa adab yang harus kita perhatikan. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Wa hadhihi ta'ifatun minal adab al-baitiyah nu'arriduha fil ati. Inilah beberapa etika-etika yang berkaitan dengan rumah tinggal kita yang kami aturkan sebagai berikut. Yang pertama adalah tasmiyatullah ta'ala inda dukhuli ilal bait. Ini kadar yang paling minimal ketika kita akan masuk rumah, kita menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal kita ucapkan bismillah. Itu minimal. An Jabirin radhiyallahu anhu. Ini dalilnya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Idza dakhala ar-rajulu baitahu, jika seorang laki-laki hendak masuk ke dalam rumahnya, fa dzakarallaha ta'ala, lalu menyebut nama Allah Ta'ala inda dukhulihi, ketika dia masuk rumah, wa inda ta'amihi, dan ketika makan, minimal dia ucapkan bismillah. Qala syaitanu, maka ada syaitan yang berkata, ada syaitan, ada rombongan syaitan ini. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan kepada teman-temannya itu, apa katanya? La mabita lakum wala asya. Ya, yang sabarlah kalian, karena malam ini kalian terpaksa terlantar, tidak ada tempat menginap bagi kalian, dan tidak ada makan malam bagi kalian, tidak ada makan malam bagi kalian. Namun wa idza dakhala, jika seseorang masuk ke dalam rumah, falam yadhkurillaha ta'ala, dan tidak menyebut nama Allah sama sekali, entah lupa atau karena malas, inda dukhulihi, ketika masuk rumah, maka bergembiralah syaitan ini. Apa yang dikatakan syaitan? Qala syaitanu, maka syaitan ini berkata kepada teman-temannya,
adraktumul mabit. Bersenang-senanglah kalian karena malam ini kalian dapat tempat menginap gratis. Nah, demikian juga wa idza lam yadhkurillaha ta'ala inda ta'amih. Ketika seseorang ini hendak makan sampai kemudian tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di hadapan makanan itu, maka setan ini kembali mengatakan kepada teman-temannya, adraktumul mabita wal asya. Jadi malam ini kalian dapat tempat menginap plus dapat juga makan malam. Artinya apa? Setan akan membersamai kita di rumah. Setan akan membersamai kita menyantap hidangan makan malam kita ini kalau kita tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara sederhana saja, namun seringkali kita lupakan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang kedua, tadi kita katakan bahwa minimal kita membaca basmalah masuk rumah. Kalaulah hendak kita sempurnakan, maka masuk kita pada adab yang kedua. Apa itu? Ad-du'a'u, membaca doa. Membaca doa. Doanya yang mana? Bima warada anin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam inda dukhuli ilal bait. Ini ada doa yang biasa dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak masuk rumah. Apa doanya? Ini diriwayatkan wa an Abi Malik Al-Asy'ari, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Malik Al-Asy'ari. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza walajar rajulu baitah, jika seseorang hendak masuk rumahnya, falyaqul, maka hendaklah ia berdoa. Bagaimana doanya? Ini kita bahas Arabkan dulu. Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Wa ala rabbina tawakkalna thumma liyusallima ala ahli. Ya, ini doanya. Allahumma inni as'aluka khairal maulaj. Ya Allah, saya mohon atau saya minta kepadamu sebaik-baik tempat masuk. Ya, wa khairal makhraj, dan sebaik-baik tempat keluar. Maksudnya jadikanlah rumah saya ini menjadi tempat yang terbaik ketika saya masuk dan tempat yang terbaik ketika saya keluar. Ya. Jangan sampai kemudian saya masuk rumah ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati saya, atau saya kemudian keluar rumah kemudian terjadi hal-hal yang tidak saya inginkan di dalam rumah saya. Nah, itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya Allah, saya mohon kepadamu, jadikanlah rumahku ini sebaik-baik tempat masuk dan sebaik-baik tempat keluar. Setelah itu, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Dengan namamu ya Allah saya masuk dan dengan namamu saya keluar. Wa ala rabbina tawakkalna, dan saya bertawakal, berpasrah diri kepadamu. Nah, setelah itu doa kita baca, thumma liyusallima ala ahli, barulah kemudian kita mengucapkan salam untuk penghuni rumah. Minimal kita ucapkan assalamualaikum. Kita lengkapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tertibnya itu yang pertama adalah basmalah, setelah itu berdoa, kemudian mengucapkan salam. Nah, terkadang rumah yang hendak dimasuki ini rumah yang tak berpenghuni atau rumah yang lama kosong. Bagaimana salamnya? Ya, kita tetap disunnahkan untuk mengucapkan salam, cuma salamnya ini berbeda dengan salam ketika kita akan memasuki rumah yang berpenghuni. Nah, kalau ada penghuni itu ya, assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau tidak ada penghuni,
Ya. Apa salamnya? Qala Malikun. Ya, Imam Malik radhiyallahu anhu berkata, yustahabbu, disunnahkan, idza dakhala baitan ghaira maskunin, ketika seseorang itu hendak memasuki rumah yang tidak berpenghuni, rumah kosong, ayyakul, ya, untuk mengucapkan salam. Apa salamnya? Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ini kita ucapkan, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Maknanya semoga keselamatan selalu menyertai saya dan menyertai hamba-hamba Allah yang soleh. Siapalah tahu di dalam rumah ini ada hamba-hamba Allah yang soleh. Boleh jadi itu malaikat atau jin muslim. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur, fa iza dakhaltum buyutan, jika kalian memasuki suatu rumah yang kosong tidak berpenghuni, fasallimu ala anfusikum, maka hendaklah kamu, ya, mengucapkan salam kepada penghuninya, yang artinya memberi salam kepada dirimu sendiri. Ya, itu tadi, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, tahiyatan min indillah, ya, dengan salam yang telah ditetapkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mubarakatan thayyibatan, yang dipenuhi keberkahan dan kebaikan. Nah, kemudian disebutkan juga sebuah hadis dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya, karena beliau ini Anas bin Malik ini sejak umur 10 tahun ini sudah dihibahkan, dihadiahkan oleh ibunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khadim, sebagai pelayan beliau. Jadi pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersabda kepadaku, ya baniya, wahai anakku, idza dakhalta ala ahlikum, jika kalian masuk, ya, jika kalian masuk rumah kalian, fasallim, maka ucapkanlah salam, takun, maka salam ini akan menjadi barokatan, akan membawa keberkahan, alaika, kepadamu, wa ala ahli baitika, dan kepada penghuni rumahmu. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Kemudian yang ketiga, tajannubut tasalluli ilal baiti awid dukhuli faj'atan alal ahli duna isyarin aw i'lamin aw isti'zanin. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, melarang kita masuk rumah dengan cara sembunyi-sembunyi atau bikin kaget penghuni rumah. Nah, ini sering kita saksikan di medsos ini. Orang bikin konten masuk rumah sembunyi-sembunyi atau masuk rumah bikin kaget penghuni rumah. Ini dilarang. Ya. Jadi hendaklah menjauhi memasuki rumah dengan sembunyi-sembunyi, lewat pintu belakang atau lewat jendela. Ini awid dukhuli faj'ah, atau masuk dengan cara yang membuat kaget, membuat terkejut, alal ahli, penghuni rumah, duna isyarin au i'lamin aw isti'zanin, tanpa pemberitahuan, tanpa izin. Apa hikmahnya? Li alla yara ma yukrih ayyuki'a ahadan fil haraj awir ra'bih, wa khassatan indal audah min ghaibatin tawilah. Supaya tidak, supaya dia jangan sampai dia melihat hal-hal yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Kadang kita ini masuk, ada orang masuk ke rumahnya dengan sembunyi-sembunyi. Sementara penghuni rumah ini katakanlah
mungkin sedang melakukan sesuatu yang tak pantas ditengok, atau mungkin ada aurat yang sedang terbuka dan macam-macam ini. Ya, sampai penghuni rumah ini tidak siap, ceritanya seperti itu, lalu kemudian kita masuk dalam keadaan seperti itu, maka besar kemungkinan kita akan menyaksikan atau melihat hal-hal yang tidak menyenangkan mata kita, atau membuat penghuni rumah ini takut. Ya, sampai ada yang pingsan, sampai ada yang kumat penyakit jantungnya karena dibikin kaget. Nah, hal-hal seperti inilah yang dihindari, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk masuk rumah dengan sembunyi-sembunyi atau dengan cara yang mengagetkan penghuni rumah, terutama wa khassatan indal auda min ghaibatin tawilah. Nah, terutama ketika kita lama baru pulang ke rumah. Jadi di hati penghuni rumah ini sama sekali tidak ada bayangan kalau kita mau pulang, tidak ada kabar, tidak ada berita. Nah, takutnya kita disangka maling kah atau apa, dipukul pakai tongkat. Nah, sudah. Ini kita hindari yang begini-begini ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha." Sungguh tidak baik, bukanlah suatu kebaikan, bukanlah sesuatu yang Allah dan Rasulnya senangi, kalian memasuki rumah itu min zuhuriha, dari arah belakang. Allah tidak senang. Ya, itu tidak baik. Walakinnal birra, namun kebaikan itu yang Allah senang itu adalah manittaqwa, orang yang bertakwa. Dan salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah wa'tul buyuta min abwabiha, memasuki rumah melalui pintu-pintu yang telah disiapkan. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, semoga kalian menjadi orang yang beruntung. Nah, jadi masuk rumah lewat pintu itu termasuk ciri-ciri ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, muraqabatullahi taala fil wahdah, wajtinabul muharramati fil khalwah. Hendaklah di rumah ini kita senantiasa merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabul muharramati, serta menjauhi hal-hal yang diharamkan di saat sepi, tidak ada orang. Nah, kemudian yang kelima, tajannubu raf'il aswati was-sahbi wal-la'bil muz'ij lil ahli awil jiran. Ya, tidak mengeraskan suara, apatah lagi berteriak-teriak, apatah lagi membuat suara yang bising yang bisa mengganggu anggota keluarga yang lain, apatah lagi sampai keluar mengganggu tetangga kita. Nah, jadi tidak sempurna iman seseorang itu ketika tetangganya ini tidak aman dari lisannya, tidak aman dari perbuatan-perbuatannya, termasuk mengeraskan suara. Jadi yang sering terjadi ini, ya, ada orang punya rumah, dia suka mendengarkan lagu-lagu dangdut, kemudian diputarlah keras-keras, seakan-akan dia mampu mengendalikan suara dari sound systemnya itu untuk tidak masuk ke celah-celah kamar tetangganya. Padahal barangkali tetangganya ini lagi sakit atau lagi kecapean istirahat, terganggu. Ini termasuk menyakiti hati tetangga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang kita seperti itu. Nah, hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, inilah beberapa adab yang sempat kita bacakan pada subuh hari ini. Insya Allah besok subuh kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada subuh hari ini bermanfaat. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.